Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Tuhan baik. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
meninggikan nama Tuhan. Persiapkan kami, buka hati kami. Kami percaya urapan-Mu dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Siap untuk menari buat Tuhan? Amin. Hidupku lahir terus oleh kuasa Yang Kudus. Dalam hidupku bukan diriku lagi, yang Tuhan kau lakukan, apapun yang Tuhan kau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, sesuatu relakan, hanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah itu kita baru nyadar kalau SNK itu nggak ada. Dan itu saya juga lupa, terakhir saya yang bawa waktu minggu kemarin pulang dari gereja. STNK kan kita saya mau beli sepatu buat anak saya.
Terus kita pergi ke ITC. Setelah dari parkiran, seingat saya memang saya bawa. Saya taruh saku. Terus setelah itu saya lupa. Dan itu tidak nyadar, baru tadi malam tahu kalau STNK itu tidak ada. Waktu mau masuk Delta, saya cari di tas, saya buka tidak ada. Akhirnya karena suami mau beli baju, kita parkir di luar yang tanpa STNK. Saya tuh ini tetap mikir STNK di mana ya, STNK di mana. Soalnya tulisnya memang agak ribet kan. Terus sampai di rumah dibongkar itu rumah. Kamar dibongkar, baju-baju saya, tapi saya tuh kok nggak ingat sama sekali saya taruh mana. Setelah itu saya diam, di mana ya, tak taruh mana, di TV, di meja saya bongkar semua nggak ketemu. Terus dia bilang, wes nggak usah dipikir, nanti ngurus lagi gitu. Dia cari tahu caranya di internet, ngurusnya gimana. Tapi saya ini tetap mikir gini, di mana ya, di mana gitu. Kok usah dipikir besok itu WL kayak gitu. Gak usah dipikir STNK ya, tetap mikir ya. Soalnya terakhir saya yang pegang ingat di mana saya taruhnya di mana. Wes, ayo bobo, gak usah dipikir katanya. Wes pikir besok WL, besok pikir STNK. Terus kita malam biasanya memang kita mesti berdoa bareng-bareng sama anak saya. Saya doakan itu STNK, maksudnya Tuhan ingetin saya di mana gitu. Saya itu pagi bangun, saya ke kamar mandi, nggak tahu tiba-tiba mau lihat keranjang baju. Masa jatuh di keranjang baju, mikir saya. Masa sih, nanti saya tak bongkar gitu. Setelah mandi, kok kayaknya keranjang baju aja ya. Saya bongkar baju, tak keluarin semua. Ketemunya di situ, saudara. Cara hal kecil seperti itu, Tuhan tuh tolong. Gitu. Saya percaya apapun masalah kita, apapun permasalahan kita serahkan semuanya. Dari hal kecil seperti kayak yang saya alami tadi malam saat pagi tadi, Tuhan itu tolong, apalagi masalah yang besar. Mari kita persiapkan hati kita, semoga kesaksian saya menjadi berkat buat saudara. Mari kita masuk sebentar, kita akan mendengar firman, kita persiapkan hati kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
yang menuntun kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengajari kami Tuhan untuk kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk melayani pagi hari ini. Ada sedikit yang lucu ya dari saya waktu, karena ini bukan jadwal saya sebenarnya, bukan jadwal saya ya, tapi hari ya Selasa itu saya Tuhan bilang persiapkan firman Tuhan. Saya bilang sik subuh Tuhan jadwal saya, sik subuh kan gampang saya gitu. Ya akhirnya saya gampangkan itu, lalu hari Kamis di Asam Hukum gantiin karena ya hari Minggu. Aduh, saya harus bilang Tuhan gampang, lama Tuhan. Langsung saya hadaan waktu Tuhan Yesus, Engkau sudah ingatkan saya nggak taat. Puji Tuhan, tapi masih ada waktu untuk belajar. Haleluya. Kita melihat dalam buku 1 Korintus pasal 16, saya beri judul sikap hidup orang percaya. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13 dan 14 demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus ya. Dia sudah memberikan banyak sekali nasihat-nasihat dan juga ajaran-ajaran kepada jemaat di Korintus. Di akhir dari suratnya ini, dia mengingatkan sekali lagi kepada jemaat untuk berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat, dan melakukan segala pekerjaan di dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya untuk jemaat Korintus saja ya, ayat ini diberikan, tetapi sampai saat ini kepada kita semua jemaat umat-umat Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Biarlah nasihat dari Rasul Paulus ini, firman Tuhan ini membuat kita juga harus berjaga-jaga, harus melakukan apa yang sudah dinasihatkan oleh firman Tuhan ya. Terlebih di hari-hari yang terakhir ini. Yang pertama Rasul Paulus katakan berjaga-jagalah. Saudaraku, berjaga-jaga ya, artinya itu siap sedia ya, bersiap-siap ya. Kalau ada yang itu yang arti yang sesungguhnya justru tidak tidur semalaman, jadi berjaga-jaga ya, siap sedia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini Rasul Paulus katakan pada waktu itu, kita nggak tahu, saya nggak tahu tahun berapa ya Rasul Paulus menuliskan ayat ini. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, sudah diingatkan untuk berjaga-jaga. Apalagi sekarang kita ya, anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita harus lebih berjaga-jaga lagi, bersiap sedia, bersiap-siap ya, bersiap sedia seperti kalau kita mau pergi ya, kita mau pergi itu kan kita mempersiapkan ya. Kalau kita mau retreat ini ya Pak Gem ya, mau retreat itu ya 2 hari misalnya nginep ya di tempatnya saudaranya Cecimon Kosinggi ya. Nah gitu. Kita akan persiapkan ya untuk 2 hari bajunya, sikat gigi, peralatan mandi ya, jangan sampai ketinggalan, selimut, kaos kaki yang tidak tahan dingin. Nah ini bersiap-siap ya, untuk 2 hari itu berapa bajunya. Nah ini berjaga-jaga, bersiap sedia ya. Tidak mengentengkan ya, tidak asal oh ya besok aku mau pergi ya, terus gak apa-apa nanti kalau kurang beli ya, gak apa-apa kalau punya uang ya. Kalau kehabisan enggak bawa kaos kaki beli, kalau kehabisan sabun beli ya, kalau
uangnya lumayan ya, dompetnya tebel ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini bersiap-siap, bersiap sedia. Di akhir zaman ini kita pun harus melihat kerohanian kita, kehidupan rohani kita ini harus kita bersiap-siap. Kita sudah melihat ya masuk di dalam akhir zaman ini ya. Kok ya pas Tuhan itu kasih tahun 2020 masuk di dalam corona ya. Ini waktunya Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan supaya kita juga harus berjaga-jaga di akhir zaman ini, mempersiapkan rohani kita. Jangan anggap, loh, sepenting aku percaya sama Tuhan Yesus. Iya, memang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah disucikan, kita sudah ditebus, kita pasti menjadi anak Tuhan ya. Tetapi tidak hanya seperti itu saja. Kita harus mempersiapkan ya untuk kedatangan Tuhan. Apa yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan ya? Persiapan apa yang harus dilakukan anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan? Ya kalau kita sampai kedatangan Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita kena corona dan waktu kita nggak lama lagi ya, karena kita semuanya pakai masker, berarti corona belum selesai ya saudara. Mungkin saudara pikir, sing kemarin Agustus yang parah itu sudah lewat ya, sekarang sudah mulai longgar. Wes lepas masker aja wes, gitu ya. Tidak taat prokes. Aku kan anak Tuhan ya. Malaikat menjagaku sekelilingku sehingga tidak pakai masker. Ya ini juga salah. Ya. Ini namanya tidak berjaga-jaga, tidak siap sedia. Kita tetap siap sedia. Dan di dalam kerohanian kita, apa yang harus kita lakukan? Hari-hari yang kita lewati sangat cepat loh ya. Ini sudah bulan 10 ya. Sepertinya corona 2020 itu kemarin saja ya. Tapi kita sudah di akhir dari 2021. Nah sekarang persiapan apa di dalam kehidupan rohani kita? Berjaga-jaga yang model apa di dalam setiap kehidupan kita? Ya mungkin aku kan sudah melayani Mbak Yanti. Ya boleh melayani. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, lebih dari itu kita harus lebih berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita renggang. Tidak cukup hanya melayani saja, tidak cukup hanya beribadah saja. Di setiap detik jam yang kita lewati, biar kita selalu bersekutu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ini persiapan kita. Ini keadaan kita yang berjaga-jaga ini. Siap sedia kita. Sehingga kalau kita Tuhan izinkan, ya nama kita dipanggil ya, kita bisa katakan saya ada, saya siap. Banyak hal kalau memang Tuhan panggil kita tidak harus kena corona, saudara. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita. Kita bersiap-siap. Jika waktunya memang tiba, ya, entah hari ini, entah sampai Tuhan datang, ya, kita sudah bersiap-siap. Seperti saudaraku, kesetiaan ini seperti contoh yang di dalam Matius ya, 5 orang gadis saudara. Dia benar-benar bersiap sedia. Dia persiapkan minyaknya ya, supaya pelitanya ini nggak mati ya. Ya karena lampu itu kan harus pakai minyak ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nah, sebelum di hari itu dalam menantikan mempelai ya, dia harus membeli minyaknya dulu. Dia harus menabung uangnya untuk bisa membeli minyaknya. Kalau sekarang ini minyak tanah ini ya, yang sulit sekali sudah nggak ada ya. Nah itu harus dipersiapkan, cari minyak tanah mungkin di mana ada yang jual minyak tanah ya. Kalau dulu oma itu mempersiapkan 1 gentong ya minyak tanah di situ. Ya sekarang sudah habis. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita harus cari. 5 orang gadis ini dia mempersiapkan betul ya. Dia harus bawa jerigen minyaknya itu ya. Jadi sekali waktu, karena pelita tempat minyak itu nggak besar ya, kalau di zaman dulu itu kecil ya. Jadi harus selalu diisi minyak supaya apinya itu tetap menyala. Ini adalah
kesiapsediaan ya, 5 gadis yang bijaksana ini. Sehingga ketika sudah larut malam ya, dan mereka juga harus bersiap-siap supaya tidak ketiduran ya. Kalau ketiduran nanti mempelai datang dia nggak dengar. Jadi mungkin mereka juga ngantuk-ngantuk, melek merem gitu ya. Dan sambil melihat minyaknya ini jangan sampai kehabisan minyak. Habis sedikit tuang supaya nyala. Nah ketika mempelai datang ya, yang 5 gadis yang tidak membawa minyak, tidak mempersiapkan diri, ya, kelabakan. Waduh, minyakku sudah tinggal sedikit ini, apiku sudah mulai ketip-ketip ini. Dia mau minta kepada gadis-gadis yang bijaksana ini, tolong Bu, aku minta sedikit ya, nempel sedikit kalau bahasa Jawanya, tak ganti sedikit ya. Beli sedikit minyakmu. Ya, mereka enggak, jangan, aku nanti kurang kalau tak bagi sama kamu. Yang tidak bijaksana tidak mempersiapkan diri sebelumnya, sehingga ketika mempelai datang mereka kelabakan. Nah saat mereka, aku tetep dulu ya pelitaku, aku tak beli minyak, mereka lari cari minyak ya. Saat itu mempelai datang ya, dan semua masuk, ayo yang sudah siap masuk ya. Mempelai dan gadis yang bijaksana masuk ya. Lalu ditutup pintu. Yang tidak bijaksana yang pergi mencari minyak datang, loh kok sudah sepi ya? Loh ini pelitaku ditinggal sini sama gadis-gadis yang bijaksana. Ya pintu sudah tertutup. Waduh, sudah terlambat. Dia ketok-ketok, tidak bisa. Tuhan sudah bilang, aku tidak kenal kalian. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Seandainya waktunya itu tiba, entah kita datang menyambut mempelai, entah kita sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, kita sudah siap sedia. Masih ada minyak di dalam kehidupan kita yang berbicara tentang urapan Allah. Bagaimana urapan Allah itu? Saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu urapan Allah terjadi dalam kehidupan kita, sehingga api itu tetap terus menyala dalam kehidupan kita. Api untuk mengagungkan kemuliaan akan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Inilah yang siap sedia ya, untuk datang kepada Tuhan dan menyambut hari Tuhan. Itu yang pertama yang Rasul Paulus ingatkan, untuk kita berjaga-jaga. Yang kedua dikatakan Rasul Paulus yaitu berdirilah dengan teguh dalam iman. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap berdiri teguh di dalam iman kita. Iman kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus pegang itu kuat-kuat. Kita harus percaya itu ya, supaya saudara yang dikasih Tuhan, iman kita tetap teguh ini ketika kita di dalam pikiran kita, mungkin kita membaca satu buku atau majalah mungkin yang menggoyahkan iman kita, yang mungkin mengatakan Tuhan Yesus itu kan bukan Tuhan, ada yang seperti Tuhan itu manusia. Nah itu kita tidak bimbang. Kalau ada ajaran-ajaran yang tidak baik, ya, kita tidak bimbang. Kenapa? Karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sudah berdiri teguh. Kita tetap percaya ya, bahwa darahnya ya, Tuhan Yesus sudah mengalami hal yang demikian rupa ya. Sudah disiksa, sudah mati, ya, sudah naik ke surga. Itu untuk kita ya. Jadi jangan lagi kita itu ragu apabila ada ajaran-ajaran yang menyimpang, yang membuat kita bingung, saudara. Tetaplah kita tetap berdiri teguh dalam iman. Kita percaya bahwa darah Yesus yang sudah menebus kita dari segala dosa kita, baik dosa keturunan maupun dosa yang kita lakukan sendiri ya. Dosa keturunan yang dari Adam dan Hawa, dan juga dosa yang kita lakukan sendiri ya. Ya mungkin kita bujuk-bujuk sedikit, ya mungkin kita bohong-bohong sedikit, ya mungkin kita rasan-rasan sedikit, ya mungkin kita tersinggung sedikit, baperan ya, kalau anak sekarang bilang baper gitu, ya itu tersinggung gitu ya, baperan ya saudara. Itu adalah dosa yang kita lakukan sendiri saudara.
Nah saudaraku, itu sebabnya kita harus berdiri teguh dalam iman bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua itu, Tuhan sudah mengampuni itu ya. Tetapi jangan dilakukan lagi ya, saudara yang dikasih Tuhan ya. Tuhan sudah menyelesaikan semua itu ya. Tapi kan kita kan masih manusia ya, masih sering sakit hati, masih sering marah, kalau senggol ya. Tetapi kita harus cepat selesaikan ya. Jangan sampai matahari terbenam ya, kalau kita ini tersinggung, baperan gitu ya. Jangan sampai matahari terbenam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Dan juga saudara kita harus berdiri teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, supaya setiap ajaran-ajaran yang membuat kita ragu akan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita ini tidak tergoyahkan ya. Apapun yang terjadi ya, hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus yang sudah menebus kita ya. Ada juga di dalam kitab Galatia pada waktu itu Rasul Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Galatia, karena ada ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Di sana ada ajaran yang sudah Kristen tapi boleh tetap melakukan hukum Taurat ya. Ya, hukum Taurat pada zaman dahulu sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak benar ya. Rasul Paulus katakan tidak benar ya. Kalau kita sudah percaya Yesus ya sudah ya. Tuhan itu satu-satunya ya. Tuhan Yesus hanya jalan satu-satunya. Tidak perlu lagi ditambah dengan melakukan hukum Taurat ya, supaya lebih apa itu ya, lebih sakti mungkin seperti itu, lebih rohani mungkin seperti itu. Enggak, saudara. Cukup kita percaya pada Tuhan Yesus dan lakukan firman-Nya ya. Itu sebabnya kita harus tetap berdiri teguh ya. Dan kita tetap terus berhati-hati setiap apa yang kita baca ya. Kalau di sekarang ini kita lihat di YouTube ya, banyak firman Tuhan, banyak pelayanan ya. Kita juga harus lihat kalau kita mendengarkan firman Tuhan ya, yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Kalau dia menyimpang dari penebusan Yesus ya, karya Tuhan, berarti ini tidak benar ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita harus tetap terus berdiri teguh dalam iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, di sana dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, sikap sebagai orang percaya harus mempunyai sikap sebagai laki-laki dan tetap kuat ya. Kenapa Rasul Paulus ingatkan ya, harus bersikap sebagai laki-laki ya? Karena laki-laki itu kuat ya, dan tetap kuat ya. Kuat, laki-laki itu gak cengeng ya. Ya mungkin baperan tapi gak cengeng, gak manja ya. Tegas, berani ya. Orang Jawa bilang itu jangkai ombo gitu. Langkahnya panjang. Jadi dia punya kemampuan ya. Ya karena laki-laki ya, itu laki-laki. Apalagi kalau betulin genteng itu pasti laki-laki. Saya dulu itu kalau papanya saya kerja di luar kota atau waktu itu kerja di kapal, yang saya bingungkan itu kalau genteng saya bocor itu saja saudara yang dikasih Tuhan. Kalau tembok yang rada-rada ngelentek itu gampang ya, saya bisa ya, saya diajari pakai semen putih sama lem ya, nanti dioles-oles bisa ya, ngecat sedikit-sedikit bisa. Tapi kalau udah genteng bocor itu bingung ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, laki-laki itu kuat ya, berani, nggak cengeng, nggak manja. Jemaat Tuhan itu harus kuat. Kita menghadapi setiap persoalan kita ya. Kita mempunyai masalah kita masing-masing. Tuhan mau kita tetap kuat ya, seperti laki-laki ya. Mungkin yang cewek ya pastilah nangis ya, Tuhan saya tidak mampu seperti itu ya. Tetapi boleh kita menangis ya, tapi tidak harus baper lama-lama, tidak harus terus. Firman Tuhan katakan kita bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Saat kita jatuh, jangan kita malah kelesetan. Waduh Tuhan kasihani saya gini-gini, enggak. Tuhan mau kita bangkit ya, seperti laki-laki kuat ya, menghadapi setiap masalah apapun ya.
di dalam kehidupan kita. Setiap kita punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah. Ya, ada yang nggak punya masalah? Angkat tangan kalau nggak ada yang punya masalah. Nah, saudara itu kita punya masalah, setiap masalah kita ya. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang cara hidup ya untuk mengenal Tuhan dengan benar ya. Melalui proses masalah yang Tuhan izinkan ya. Saya ambil contoh Yusuf, Daniel, ya, Daud dan lain sebagainya. Mereka mempunyai masalah yang berbeda-beda. Mereka melewati proses yang sedemikian rupa ya. Dan di situ kita melihat bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, kita akan kuat, kita akan seperti mereka bisa menghadapi setiap masalah. Dan di sinilah kita harus seperti laki-laki ini ya, mampu menghadapi setiap masalah kita, seberat apapun. Ya, menurut kita mungkin masalah kita terlalu berat ya, tapi menurut orang lain belum tentu ya. Orang lain bilang, oh masalahku lebih berat. Masalahku yang dikasih Tuhan, apapun itu masalahnya, kita harus tetap kuat ya. Kita boleh nangis di hadapan Tuhan, nggak apa-apa. Bukan kita nangis kepada mungkin teman kita ya, minta diperhatikan ya. Sering yang dikasih Tuhan. Inilah Rasul Paulus inginkan, jemaat itu kuat. Jemaat itu mampu menghadapi setiap masalahnya. Bukan berarti saudaraku kita nggak boleh curhat dengan orang rohani yang mungkin pembina kita, mungkin Bapak Gembala ya. Boleh saudaraku. Setiap saudara mungkin dapat, aduh masalahku terlalu berat ya, aku harus cerita ini. Tidak apa-apa, saudara cerita saja. Tapi bukan di situ, bukan kita menyerahkan persoalan itu. Oh bantu saya Pak Gem, bantu saya Pak Gem. Sering. Tetapi kita tetap harus mampu menghadapi setiap masalah kita. Kita boleh curhat dengan siapapun, orang yang saudara percaya ya. Cari orang yang dapat dipercaya kalau mau curhat ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus tetap kuat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin sekeliling kita yang tidak mengenakan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi biarlah sikap kita kuat ya. Walaupun yang perempuan ini ya, kita harus tetap kuat seperti laki-laki. Kita harus mempunyai cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan agar kita mampu untuk berjalan menghadapi setiap masalah kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, yang keempat, yang keempat yang dilakukan yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang keempat, Rasul Paulus ingatkan pada jemaat di 1 Korintus untuk melakukan semua pekerjaan kita dalam kasih. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Ya semua pekerjaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara kerja secara jasmani, kerja ya sebagai karyawan, mungkin saudara yang sebagai pimpinan ya, mungkin sebagai ibu rumah tangga seperti saya ya saudara. Dan juga pekerjaan apapun yang kita lakukan ya, lakukan semuanya itu dalam kasih ya. Di dalam satu ayat Kolose 3 ayat 23 Tuhan katakan, setiap pekerjaan yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan ya. Seperti untuk Tuhan. Jadi kita harus ingat, aku kerjakan semua pekerjaanku ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku, apapun pekerjaan saudara, lakukan itu dengan kasih ya, yang kita sudah kerjakan ya. Ya mungkin penghasilannya beberapa hari ini saya curhat sama ya,
pendapatan sekarang tetap gugur, ada kenaikan dan gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dia coba untuk melihat kasih Tuhan, apa rencana Tuhan. Di situ Tuhan akan mampukan kita. Di situ Tuhan akan berikan penjelasan. Oh begini ya Tuhan, oh begini ya. Nah, saudaraku, apa pekerjaanmu saat ini? Lakukan semuanya itu dalam kasih. Kalau sebagai karyawan ya kita harus lakukan itu. Mungkin kita punya bos yang ya cerewet lah, pelit lah. Kita harus kerjakan itu dalam kasih. Dan mungkin sebagai bos, mungkin yang saudara lakukan dengan kasih. Gak semena-mena dengan bawahan, gak semena-mena dengan karyawan. Saudara. Biarlah kita lakukan segala pekerjaan kita. Dan juga mungkin sebagai ibu rumah tangga ya, yang hanya di rumah gitu, melayani istri anak-anak, melakukan pekerjaan rumah ya. Sebagai ibu rumah tangga itu juga ada gampang ya, karena ibu rumah tangga ya gitu. Ya, saudara tuh kalau saudara ditukar ya, bapak-bapak jadi ibu rumah tangga ya. Nah, saudara, lakukan semuanya dengan kasih ya. Ada itu sinetron kesukaan Sheila itu. Ada ya anak yang cita-citamu apa jadi ibu rumah tangga, diketawain sama temannya gitu. Nah, aku langsung sama gurunya, loh jangan gitu, pekerjaan ibu rumah tangga itu bagus dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang ya. Ibu rumah tangga itu yang bagus. Ibu rumah tangga itu dia sebagai dokter, dia sebagai chef, dia sebagai perawat, dia sebagai ya macam-macam ya. Nah, akhirnya teman-temannya yang menghina dihukum untuk melakukan pekerjaan rumah tangga ya. Nah, akhirnya teman-temannya, iya ya Pak, nggak gampang ya jadi ibu rumah tangga. Loh iya, ya. Nggak semudah itu, jangan diremehkan. Oh, di rumah dikira saya tidur-tiduran saja. Tidak, ya kalau sudah selesai ya tidur. Lalu sampai kelop-kelop dewe. Ya, dari pagi sudah siapkan masak ya. Itu tugas rutin saya sekarang. Dulu masih ada orang tua, dibantu orang tua, saya masih leha-leha gitu ya. Tetapi sekarang sudah nggak ada orang tua, saya sendiri ya. Ya untungnya anaknya cuma satu, jadi cuci bajunya nggak banyak. Kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita, lakukan dengan kasih ya. Lakukan dengan untuk Tuhan ya. Oh ya, hidup ini itu sudah diberkati Tuhan. Lakukan dengan kasih ya. Kita juga harus ajarkan, saya ajarkan pada Sheila untuk melakukan tugas-tugas ini ya. Kadang itu anak saya itu mama ikut wah kayak orang-orangnya gitu. Nah, saudara dikasih Tuhan ya. Belajar, lakukan semuanya itu dalam kasih, tidak bersungguh-sungguh. Terlebih saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan kita ya, saudara. Mungkin kita sudah bekerja secara jasmani di luar, malam mungkin kita pelayanan, dan di waktu lain pelayanan, saudara. Lakukan pelayanan kita ya, dengan kasih ya. Ini yang paling penting, saudara. Kita melayani bukan karena kita mampu, bukan karena kita pintar ya. Kita dikasih karunia, kita dipanggil Tuhan untuk melayani, kita diberi talenta ya, untuk melayani, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Bukan untuk keperluan GKB Sidoyoso, tidak. Bukan untuk pagem, bukan. Semua itu kita lakukan untuk Tuhan ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pelayanan kita mungkin juga kita bersama-sama dengan satu dengan yang lain ya. Di dalam pelayanan itu juga ada gesekan-gesekan ya. Di dalam pelayanan itu juga ada hal yang tidak sejalan dengan kita ya. Yang kadang-kadang mungkin membuat kita baper, kita tersinggung seperti yang tadi saudaraku. Ya kan tidak apa-apa, tapi jangan itu terus dibawa ya. Karena kita melayani dengan kasih,
kita melayani Tuhan, kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada yang tidak sejalan dengan kita, ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi jangan membuat satu setiap gesekan yang kita alami malah kita kompori ya. Wah, aku sudah melayani begini, ternyata ya nggak dihargai, ternyata ya nggak dilihat. Ya wes males. Saudaraku, bukan untuk Bapak Gembala, bukan untuk GKP kita melayani, untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan memberikan kita talenta. Jadi lakukan semuanya itu untuk Tuhan, karena kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan ya, banyak yang terjadi, yang kita alami di tempat kita sendiri pun ya, diingatkan, tersungging, ya, baperan, akhirnya sekarang gereja. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan ya, kalau kita melakukan semua pelayanan itu untuk Tuhan ya, gesekan-gesekan itu tidak apa-apa ya. Ya gak apa-apa mungkin kita marah. Wah, marah aku, tersinggung aku ya. Tidak apa-apa, tapi firman Tuhan katakan jangan sampai matahari terbenam ya. Jadi kita merasakan sakit, kita merasakan tersinggung, kita baper, itu wajar ya. Sepertinya kita tidak dihargai, itu wajar. Tapi jangan sampai itu matahari terbenam masih kita simpan. Kita bereskan. Jangan kita memilih ego kita atau terus karena aku begini, nah ini karena keakuan, karena aku sudah begini, gak dihargai, karena aku. Rasul Paulus ingatkan bahwa lakukan pekerjaanmu dalam kasih, bukan karena aku. Lakukan segala pekerjaanmu karena aku, bukan karena kasih. Jadi apapun saudara yang sudah kerjakan, pekerjaan saudara lakukan dengan kasih, pelayanan saudara lakukan dengan kasih, bukan untuk dilihat, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk sok pintar, tapi biarlah itu semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah nasihat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus dan untuk jemaat di GKP juga. Kita harus berjaga-jaga, kita harus berdiri dengan teguh dalam iman, kita harus bersikap sebagai laki-laki yang kuat, dan kita lakukan segala pekerjaan kita di dalam kasih, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kriteria Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang ya, adakah iman di bumi ya, Tuhan katakan, jawab saudara, ada Tuhan, ada dalam diriku, ada dalam hidupku Tuhan. Dan biarlah itu menjadi patokan dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Shalom. Cukup gamblang yang sudah disampaikan oleh hambanya. Jadi dikatakan bertindaklah sebagai lelaki, ya. Memang tidak semua lelaki bisa kuat, tapi itu gambaran dari Rasul Paulus bahwa kita harus mempunyai sifat sebagai lelaki. Di dalam bahasa Indonesia yang versi masa kini diterjemahkan harus berani, ya, dilambangkan sebagai berani. Teman saya di kantor dulu
Kalau tadi dikatakan yang tugas dari genteng adalah mestinya laki, tapi teman saya bukan ada. Justru teman saya yang teller itu berarti biasanya cewek, benar? Yang naik genteng, yang betulin lampu, yang apa itu teman saya. Jadi suaminya disimpan. Ada suaminya, makanya tadi ini hanya ungkapannya, bertindak seperti laki-laki. Suaminya atlet pemain basket. Tapi yang naik ini itu perempuan. Tapi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, Tuhan mengasihimu, amin. Kalau hari ini kita berjaga-jaga, diingatkan untuk berjaga-jaga, tetap teguh dengan saya tangkap tetap teguh dengan iman dan lakukan pekerjaanmu dengan iman dan kasih. Iya, di tengah rutinitas, di tengah pandemi, mungkin sudah jenuh. Ya mungkin yang maskeran rasanya, aduh, pakai kok sumuk seperti ini. Di tengah masalah satu belum selesai, masalah yang lain. Iya. Mungkin di antara kita ada tugas tambahan, atau ada keluarga yang sakit, mungkin menambah kecapean kita, keletihan kita. Tapi jangan lemah, berjaga-jaga dikatakan. Lakukan segala pekerjaanmu dengan kasih. Karena kalau kita baik di kantor, baik dimanapun, sambil cuci-cuci, ucek-ucek, kalau dengan kasih itu rasanya loh sudah selesai. Tapi kalau dengan dengan Rasulullah, dengan apa, rasanya kok lama banget. Ya. Tadi disaksikan oleh hambanya ke wilayah STNK, bersyukur suami istri saling menguatkan. Ya. Jadinya konsentrasinya hari ini memang untuk pelayanan. Itu salah satunya, lakukan pekerjaanmu dengan kasih. Masalah banyak. Setiap hari timbul masalah. Nggak tahu kenapa kok masalah, kenapa mbak salah. Masnya aja yang salah. Apakah laki-laki harus tetap disalahkan? Ya katanya Pak Doni, laki yang salah dong. Karena masalah namanya masalah. Ya. Kalau sudah mbak salah, nanti perempuan yang disalahkan. Ya, apapun juga. Satu hal hari ini kita tangkap, jangan pernah kita kehilangan atau kehabisan minyak tadi disampaikan oleh hambanya. Ya, di tengah rutinitas, di tengah masalah, di tengah pandemi, di tengah kesulitan hidup. Ada yang gaji dipotong, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kena sakit. Jangan sampai minyaknya habis. Siapa di antara kita mungkin, kalau saya tanya mungkin gak ngaku, sering lihat HP baterainya masih berapa? Full, oh iya masih full. Sudah sekian persen. HP aja diperhatikan. Kira-kira gimana iman kita? Bagaimana roh kita? Kita tetap menjaga iman kita, menjaga roh kita. Iman kita tinggal sekian persen, roh yang menyala-nyala tinggal sekian persen. Kapan kita mau ngecasnya? Kita jaga. Saya udah mau bermusik ke depan. Mana siapa yang menyangka ibunda tercinta dari Ibu Erna bisa meninggal di Krukah.
di tempat mungkin anak yang dikasihinya, yang saling mendoakan, saling sharing. Tidak ada yang menyangka saat Pak Agus pergi ke Jakarta, maksudnya untuk menemani, tapi oleh karena kedaulatan Tuhan, sekarang ibu tercinta, kemarin saya bilang dia sudah berbahagia di surga, menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan sampai akhir. Dia bisa menjaga minyaknya, luar biasa. Kita akan menyanyikan satu pujian. Hari ini kita berwaspada, tekun dalam iman, melakukan tugasmu dalam kasih, hingga kita purna tugas sampai Maranatha. Hari ini kita akan mengaminkan, mensyukuri betapa Tuhan mengasihi kita, sehingga hari ini kita diingatkan oleh hamba-Nya untuk kita berjaga-jaga, untuk kita tekun dalam kenyataan iman kita kepada Tuhan dan melakukan segala pekerjaan dengan kasih. Seperti Yesus yang dia sudah setia sampai akhir, sehingga dia mati di kayu salib. Semuanya untuk kita, semuanya dilakukan dengan kasih. Dia tidak berbantah dengan Allah Bapa di surga. Dan biar kita menjaga minyak, biar kita setia sampai akhir. Kita menjaga iman, kita menjaga minyak itu. Saya sudah lebih berdiri, katakan dengan iman. Tetap setia menanti janji-Mu, yes, sampai pulang akan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, sehingga hari itu di tengah kejenuhan, di tengah kehidupan tapi kami boleh dikobarkan kembali. Roh kami boleh Tuhan tetap kuat. Berkati hamba-Mu
Ibu Yanti Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil, kekuatan, hikmat, akal budi. Keluarga Bapak Ibu Medi, Sheila Tuhan, Kau yang memberkati, menjadikan mereka terang dan garam di sekeliling. Biarlah kami semua yang ada di sini, api itu tetap ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan Kau baik. Kami pasti menerima berkat yang daripada-Mu sampai Maranatha. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita. Engkau selalu dan selalu. Itulah yang harus kami telani. Biarlah kami melayani Engkau karena Engkau lebih dulu melayani kami. Kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami boleh bernafas, kami boleh berjalan, dan kami boleh beribadah. Itu karena anugerah. Amin. Sehingga kami boleh satu kesempatan lagi untuk mendekat. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapak, kami berdoa untuk sehati, berdoa untuk Ibu Sulis Tuhan, karena ada masalah di kandungannya. Tuhan, rencana beliau akan dioperasi Tuhan, tapi kami mohon lebih dahulu untuk mohon belas kasihan-Mu, untuk mohon mujizat-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk ibu ini. Kau yang mempersiapkan segala sesuatu. Kalaupun harus operasi, Tuhan Kau yang memberkati. Setiap alam kesehatan dokternya dan sebagainya, Tuhan yang memberkati. Tapi kalau kami boleh mohon Tuhan, ada mujizat, biarlah mujizat-Mu terjadi. Amin. Yang melihat iman dan ibu ini, yang mengasihi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Penny Tuhan, biar Kau yang menjamah dia di rumah, sehingga dia boleh pulih kembali seperti sedia kala melayani Tuhan dengan segenap kekuatannya. Kau menjamah pencernaannya, menjamah perutnya, menjamah badannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kesembuhan. Dalam nama Yesus terjadilah kesembuhan. Terima kasih Bapak. Ini juga untuk Kau yang Tuhan kami menyerahkan. Kau yang punya rencana terbaik untuk Kau yang biar dia lebih dekat lagi padamu. Dan Tuhan, kalau dia harus operasi juga, Tuhan Kau sendiri yang menyediakan segala sesuatu, mencukupkan segala sesuatu, dan Kau yang memberkati, menjamah hatinya, melembutkan hatinya. Tuhan, kami mohon kesembuhan yang daripada Kami. Kau tidak mengenal batas Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan.
Biar Engkau yang mempercayai mujizat-Mu masih ada dan tetap ada. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan, pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kalau kami sebentar akan rapat membicarakan Natal, memberi hikmat, memberikan pencerahan pada panitia sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaatmu yang akan pulang, malaikat Tuhan beserta sehingga tiba di rumah dengan segala selamat, bertemu kekuatan, menikmati hari Minggu oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.